Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, kita akan membahas tentang sholat jamak. Nah, apa ini yang dimaksud dengan sholat jamak? Nah, sholat jamak itu jamak itu artinya menggabungkan ya. Jadi kalau sholat jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu secara bersamaan. Ya, contohnya zuhur dan asar kamu lakukan secara bersama-sama. Ya. Zuhur dulu kemudian langsung asar, terus maghrib dan isya kamu lakukan secara bersama-sama. Nah, sholat maghrib dulu terus kemudian langsung isya. Nah, seperti itu. Jadi intinya dua sholat digabung dalam satu waktu. Nah, dalam pembahasan tentang sholat jamak ini anak-anak ada dua macam ya. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Nah, sekarang kita bahas dulu jamak takdim ya. Apa ini yang disebut dengan jamak takdim? Yaitu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu secara bersamaan pada waktu sholat yang pertama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, pada waktu sholat yang pertama. Nah, contohnya itu sudah bisa kamu lihat. Sholat zuhur dan asar, nah kamu lakukan di waktu sholat zuhur. Nah itu maksudnya sholat yang pertama itu yang mana? Ya sholat zuhur itu. Di antara zuhur dan asar yang lebih dulu yang mana? Zuhur kan? Nah itu yang disebut dengan sholat yang pertama. Terus contoh yang kedua, sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, antara maghrib dan isya lebih dulu mana? Maghrib kan? Nah, maka yang disebut waktu sholat yang pertama itu adalah maghrib. Jadi, maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, itulah yang disebut dengan jamak takdim. Nah, seperti halnya sholat qashar, sholat jamak takdim ini juga ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaannya. Nah, ketentuan yang pertama dari sholat jamak takdim ini apa? Harus urut sesuai urutan sholat ya, karena kita itu dalam sholat jamak ini menggabungkan dua sholat ya, maka urutannya itu nggak boleh sembarangan ya, harus sesuai urutan sholat. Contohnya sholat zuhur dan asar digabung menjadi satu. Ini sholat jamak takdim ya. Maka urutannya itu harus zuhur dulu, kemudian dilanjutkan sholat asar. Nah seperti itu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibalik. Nah, terus kemudian sholat maghrib dan isya di jamak takdim ya, maka sholat maghrib dulu, terus kemudian baru sholat isya. Nah, jadi harus urut sesuai dengan urutan asli sholatnya. Nah, ketentuan yang kedua ini tentang niat ya, sama halnya seperti penjelasan yang lalu. Itu niat, an-niyatu fi qalbi ya, niat jamak takdim di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi usahakan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, itu di dalam hatinya itu jangan kosong ya, lafalkan niat sholat jamak takdim ya, tidak harus bahasa Arab tapi bahasa Indonesia juga boleh. Contohnya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat di jamak takdim dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu.
Ketentuan yang ketiga dari sholat jamak takdim ini adalah tidak boleh diselingi dengan jarak yang lama. Ya, kita ulangi lagi, sholat jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, misalkan sholat duhur dan sholat asar digabung dalam satu waktu, maka antara dua sholat ini tidak boleh diselingi dengan jarak yang lama. Jadi setelah sholat duhur itu tidak boleh diam terlalu lama, harus langsung berdiri lagi untuk sholat asar, seperti itu. Nah, tidak boleh juga ya diselingi dengan aktivitas lain. Misalkan setelah sholat duhur kamu sholat sunnah dulu, nah, sholat sunnah rawatib, terus kemudian baru sholat asar. Nah, itu juga tidak boleh. Intinya tidak boleh diselingi dengan waktu yang lama atau aktivitas yang lain. Nah, ketentuan yang keempat dari sholat jamak takdim ini adalah masih berstatus musafir atau masih dalam perjalanan dan belum pulang ke rumah. Ya, jadi pastikan dulu ketika kamu mau menjamak atau mengqashar sholat, pastikan kalian belum pulang ke rumah, ya, agar status musafirnya itu tidak hilang. Ya, karena rukhsah atau keringanan untuk melakukan sholat qashar atau sholat jamak ini hanya diperuntukkan untuk musafir. Ya, kalau kamu itu sudah pulang ke rumah, nah berarti sudah bukan musafir lagi. Nah, maka sudah tidak boleh mengakses rukhsah atau keringanan untuk melakukan sholat qashar dan sholat jamak. Ya, baik anak-anak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang rukhsah pada pertemuan kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dengan mudah kamu pahami, dan yang terpenting lagi bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika kamu berada dalam kondisi bepergian jauh. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.